Nama saya Muhammad Anton sebagai dokumentasi. Nama saya Bunga sebagai dokumentasi. Nama saya Latifah Rashid sebagai korban. Nama saya Cici Rahayu sebagai korban. Nama saya Arya Putra sebagai panitera. Nama saya Nisa Rahmawati sebagai panitera. Saya Arisa Putri Santosa sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Luna Nur Abkori sebagai penasehat hukum terdakwa. Saya Afnabila Saputri sebagai JPU. Saya Yusma Masita sebagai hakim anggota 1. Saya Abi Maulana sebagai terdakwa. Saya Serli Maria Andreas sebagai hakim ketua. Saya Fahri Firdaus sebagai terdakwa. Saya Ahmad Fauji sebagai hakim anggota 2. Saya Gadis Aura Dewi sebagai JPU. Saya Lera Mawati sebagai penasihat hukum korban. Saya Regi sebagai nasihat hukum korban. Saya Zalfa Nadifa sebagai panitera. Saya Tiara Nur Maulani sebagai panitera. Saya Nia Nur Ananda sebagai saksi. Saya Bahri Muladi sebagai saksi. Saya Bambang Farid sebagai polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang mulia hakim yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Pada hari ini, Selasa 19 November 2024, persidangan kasus pembegalan motor dengan terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus perkara pidana nomor 456/PID-SUS/2024/PR-12-MIPA 4 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 456/PID-SUS/2024/PR-12-MIPA 4 atas nama terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah majelis hakim yang terhormat. Baiklah, dipersilakan untuk mengambil terdakwa ke ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Pelaku pertama, nama saudara
jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Keramat, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Pelaku kedua, nama saudara Fahri Firdaus, tempat tanggal lahir Bekasi 30 Desember 2006, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pacing, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan? Iya, yang mulia, kami dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan kami siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembegalan motor dengan pemberatan pasal 365 KUHP ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini kami didampingi oleh penasihat hukum kami. Kami bersama saudara Arisa dan saudara Luna. Betul, mereka penasihat hukum saudara? Betul, Majelis Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang hormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Teks dakwaan untuk kasus pembegalan. Nama saudara Abi Maulana, tempat lahir Garis Miring Umur Bekasi 20 April 2005. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Babakan, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Pelaku kedua, nama saudara Fahri Firdaus, tempat lahir Garis Miring Umur Bekasi 30 Desember 2006. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Pacing, agama Islam, pekerjaan wirausaha. 2. Kronologi kejadian pada hari Sabtu 15 September sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di lokasi MIPA 4. Terdakwa bersama dengan beberapa orang rekannya melakukan tindak pembegalan terhadap korban yaitu Latifa dan Cici. Terdakwa dan rekannya mendekati korban yang sedang berjalan sendirian. Tanpa diduga, mereka langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam atau alat lain yang digunakan. Untuk mengancam keselamatan korban, dalam keadaan terdesak, korban berusaha melawan tetapi terdakwa tetap memaksa mengambil barang-barang milik korban, termasuk namun tidak terbatas pada handphone merek Samsung A14, dompet berisi uang tunai sejumlah 300, satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan rekannya melarikan diri dari tempat kejadian. 3. Dasar hukum tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 4. Penuntutan berdasarkan uraian di atas. Penuntutan umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah melakukan tindakan pidana pembegalan bagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP. Dengan ini surat dakwaan ini dibuat untuk diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang agar dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Majelis Hakim.
Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan semuanya kepada majelis hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi dakwaan yang baru saja dibacakan? Majelis Hakim yang terhormat, setelah kami mendiskusikan hal ini dengan terdakwa, kami akan mengajukan eksepsi terkait beberapa poin yang kami anggap kurang tepat dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, kami ingin menggarisbawahi bahwa identifikasi yang dilakukan terhadap klien kami tidak sesuai dengan bukti di lapangan. Kami akan merinci hal ini dalam eksepsi kami. Ada beberapa hal dalam dakwaan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa. Dipersilakan. Kami menolak eksepsi yang diberikan oleh pihak terdakwa majelis hakim. Bukti yang kami serahkan menunjukkan dengan jelas keterlibatan kedua terdakwa dalam kejadian ini. Majelis Hakim yang terhormat, kami menegaskan bahwa dakwaan yang kami bacakan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terkumpul selama proses penyelidikan. Saya siap menanggapi eksepsi dari pihak terdakwa. Majelis hakim, kami berpendapat bahwa dakwaan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kami akan menunjukkan bukti yang menguatkan keterlibatan kedua terdakwa dalam pembegalan ini. Instruksi Majelis Hakim, dipersilakan. Kami keberatan. Dalam situasi gelap seperti di tempat kejadian, bagaimana bisa korban yakin bahwa siapa pelakunya? Kami akan membahas lebih lanjut dalam eksepsi bahwa identifikasi ini lemah. Instruksi majelis hakim, dipersilakan. Meskipun kondisinya gelap, saksi mata lain juga memberikan keterangan yang memuatkan korban. Para saksi melihat terdakwa di lokasi kejadian, dan bukti ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik, semua pihak harap tenang. Setelah eksepsi diajukan, majelis hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Saya ingin memastikan beberapa hal. Kapan saudara menyerahkan eksepsi tertulisnya? Majelis Hakim, kami memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan eksepsi secara lengkap. Baik, dalam waktu 1 minggu, eksepsi harus sudah diserahkan. Bagaimana dengan penuntut umum? Banyak untuk menanggapi eksepsi segera setelah diterima. Kami yakin dengan bukti yang ada dan siap memberikan klarifikasi yang diperlukan. Majelis hakim, kami juga akan menyiapkan argumen yang tambahan yang menguatkan kesaksian korban selama sidang ini berlangsung. Kami akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait bukti tambahan. Baiklah, saya menghargai kerjasama antara kedua belah pihak. Apakah ada hal yang ingin disampaikan oleh terdakwa? Majelis Hakim, saya menekankan sekali lagi bahwa saya tidak terlibat dalam pembegalan ini. Saya hanya kebetulan berada di tempat yang sama, tetapi saya tidak melakukan apapun. Baik, hal tersebut akan diperhatikan. Namun, semua akan diputuskan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan selanjutnya. Kami hanya ingin menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang bisa kami peroleh, terdakwa Abi dan Farid juga terlibat dalam tanggapan kami nanti. Kami juga akan memberikan bukti tambahan yang menunjukkan bahwa kedua terdakwa, Abi dan Fahri, bekerjasama dalam pembegalan ini. Tidak ada keraguan dalam hal tersebut. Baik, bagaimana dengan kedua hakim anggota? Saya ingin memastikan bahwa hakim anggota telah memahami argumen yang diberikan kedua belah pihak. Apakah ada perihal yang ingin disampaikan? Terima kasih Hakim Ketua. Saya ingin menekankan kepada kedua belah pihak, terutama penasihat hukum terdakwa, bahwa saat ini kami memeriksa eksepsi nanti. Kami akan sangat memperhatikan detail, terutama soal identifikasi pelaku dan alibi yang diajukan terdakwa. Kami mengerti, Yang Mulia. Kami akan memberikan bukti pendukung yang relevan terkait alibi dan juga memperjelas tentang kondisi tempat kejadian pada malam itu. Dalam saksi yang saudara akan ajukan, pastikan ada bukti pendukung yang kuat jika memang merasa terdakwa tidak terlibat. Namun, argumen yang hanya berdasarkan opini tanpa dasar yang jelas tidak akan cukup. Saya juga ingin mendengar lebih jelas nanti dari penasihat hukum terkait klaim bahwa di tempat kejadian tidak memungkinkan untuk mengenali pelaku dengan pasti. Baik Yang Mulia, kami mengerti. Selain permasalahan identifikasi, kami juga akan memeriksa lebih dalam mengenai elemen pada kasus ini. Pihak terdakwa menyatakan tidak terlibat, sementara korban memberikan kesaksian yang kuat tentang ancaman kekerasan yang terjadi. Kami berharap penasihat hukum terdakwa bisa memberikan penjelasan detail mengenai klaim bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan, karena ini adalah poin yang Kami memahaminya, Yang Mulia. Dalam eksepsi kami akan memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pernyataan bahwa tidak ada penggunaan kekerasan dari pihak klien kami. Selain itu, untuk jaksa penuntut umum
Dalam sidang selanjutnya kami memerlukan bukti fisik yang jelas untuk mendukung tuduhan penggunaan kekerasan ini. Jika memang ada bukti lain seperti luka pada korban atau saksi lainnya yang melihat langsung tindak kekerasan, hal ini akan sangat penting dalam mempertimbangkan dakwaan. Kami telah mengumpulkan bukti medis dan kesaksian dari korban yang mengalami kekerasan, Yang Mulia. Ini akan kami sertakan dalam persidangan selanjutnya untuk memperkuat dakwaan. Baik, kami berharap bisa melihat semua bukti tersebut dengan jelas pada sidang berikutnya. Saya juga ingin memastikan agar semua pihak menghargai proses peradilan ini dengan menghadirkan argumen dan bukti yang akurat serta tidak dibuat-buat. Terima kasih kepada kedua hakim anggota. Semua masukan ini sangat penting untuk kita pertimbangkan di persidangan selanjutnya. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sidang ini kita tunda hingga eksepsi diterima. Saya setuju, Yang Mulia. Saya juga setuju. Semua pihak harus mempersiapkan diri dengan baik untuk memastikan keadilan dapat ditegaskan. Dengan ini, sidang pertama ditunda. Sidang selanjutnya akan kita jadwalkan dengan agenda mengenai pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang ditutup sementara. Baik, sidang ditutup sementara. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada petugas kepolisian dipersilakan membawa dan mengamankan saudara terdakwa. Baiklah, kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta seluruh hadirin yang kami hormati, saya umumkan bahwa sidang perkara nomor 456/PID/S/2024 tentang tindak pidana pembegalan motor dengan kekerasan atas nama terdakwa Adi Maulana dan Fahri Firdaus hari ini Jumat tanggal 22 November 2024 dilanjutkan
pidana nomor 456 garis miring PID titik SUS garis miring 2024 garis miring PN titik 12 MIPA 4 atas nama terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penasehat hukum terdakwa telah menyerahkan eksepsi tertulis dan kami telah mempelajarinya. Sekarang kami akan mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait eksepsi tersebut. Jaksa penuntut umum dipersilakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa, kami berpendapat bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk membatalkan dakwaan. Dalam eksepsi, mereka menyebutkan bahwa identifikasi pelaku tidak akurat dan bahwa kondisi di tempat kejadian gelap, sehingga korban tidak bisa mengenali pelaku dengan jelas. Namun kami memiliki saksi yang melihat terdakwa di sekitar lokasi sebelum kejadian, dan ada bukti forensik yang mendukung dakwaan ini. Kami menolak seluruh eksepsi yang diajukan dan meminta sidang dilanjutkan. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa ingin memberikan tanggapan terhadap hal ini sebelum kami memutuskan? Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menegaskan kembali bahwa pada malam kejadian kondisi sangat tidak memungkinkan untuk mengenali pelaku dengan jelas. Keterangan dari korban yang menyebutkan bahwa mereka mengenali klien kami didasarkan pada kesimpulan yang terburu-buru. Kami juga menemukan beberapa saksi yang bisa mendukung alibi klien kami, khususnya Abi yang berbeda di lokasi kejadian tersebut. Selain itu, Majelis Hakim, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa kekerasan fisik dilakukan oleh klien kami. Kami juga menolak klaim bahwa ada bukti forensik yang mengaitkan klien kami dengan peristiwa tersebut. Baik, setelah mendengar dari kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini. Namun sebelum itu, saya ingin mendengar pandangan dari kedua hakim anggota. Silakan Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2. Terima kasih Majelis Hakim, saya telah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa. Berdasarkan bukti yang sudah kami terima sejauh ini, termasuk keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, saya merasa bahwa poin terkait identifikasi pelaku masih dapat diperdebatkan lebih lanjut dalam persidangan. Kami juga perlu mendengarkan lebih banyak kesaksian dari saksi tambahan dan melihat bukti forensik yang disebutkan oleh jaksa. Jadi, saya setuju agar kita melanjutkan sidang ini. Saya sependapat. Ada beberapa poin dalam eksepsi yang layak untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan kesaksian korban dan saksi lain melihat terdakwa di tempat kejadian. Saya rasa sidang ini harus dilanjutkan dan semua bukti perlu diperiksa lebih mendalam. Ya Majelis Hakim, kami akan memanggil saksi mata yang berada di tempat kejadian pada malam itu. Saat ini melihat terdakwa sebelum dan setelah peristiwa pembegalan terjadi. Silakan panggil saksi pertama. Saksi pertama bernama Niha. Silakan masuk ke ruang persidangan. Kepada Rohaniawan, dipersilakan menempatkan diri untuk melakukan pengambilan sumpah. Saudara Niha, silakan diikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, Rohaniawan dipersilakan kembali dan saudara Nia dipersilakan duduk. Saksi Niha, tolong ceritakan kepada Majelis Hakim apa yang Anda lihat pada malam kejadian. Malam itu ketika saya pulang bekerja, saya melintasi jalan yang sepi. Dan saya melihat dua orang pria yang saya kenali sebagai terdakwa, Fahri dan Abi, sedang berada di tepi jalan. Mereka tampak mencurigakan, dan tak lama setelah saya melewati mereka, saya mendengar teriakan seseorang minta tolong. Ketika saya menoleh, saya melihat mereka pergi menjauh dengan membawa sepeda motor korban. Saksi, apakah Anda yakin bahwa orang yang Anda lihat adalah klien kami? Bukankah kondisi malam itu gelap, seperti yang Anda katakan dalam pernyataan awal Anda? Ya betul, malam itu memang gelap, tapi saya sudah mengenal Fahri dan Abi. Mereka sering terlihat di daerah itu, jadi saya yakin dengan apa yang saya lihat. Saksi, apakah ada orang lain di
orang lain, tetapi saya yakin dengan apa yang saya lihat. Baik, terima kasih Saudara Rina. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk mengajukan barang bukti? Ya, Majelis Hakim, kami siap. Kami akan mengajukan barang bukti berupa sepeda motor milik korban dengan nomor polisi B123 XYZ dan sebuah pisau lipat yang ditemukan di dekat lokasi kejadian. Pisau ini kami yakini digunakan dalam tindak kekerasan terhadap korban. Barang bukti sudah disiapkan. Apakah barang-barang ini sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian? Benar Majelis Hakim, sepeda motor telah diverifikasi melalui nomor rangka dan nomor polisi yang terdaftar atas nama korban. Untuk pisau lipat, kami menemukan sidik jari yang cocok dengan terdakwa Fahri. Jaksa, apakah pisau tersebut ditemukan langsung di tangan terdakwa atau di lokasi yang sedikit jauh dari tempat kejadian? Apakah ada saksi yang melihat terdakwa memegang pisau itu? Pisau ditemukan beberapa meter dari tempat kejadian yang mulia. Namun berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan forensik sidik jari terdakwa Fahri ditemukan di pegangan pisau tersebut. Instruksi Majelis Hakim dipersilakan. Kami keberatan. Klien kami sering berada di area tersebut dan sidik jarinya bisa saja tertinggal di pisau itu secara tidak sengaja. Tidak ada saksi yang melihat klien kami menggunakan pisau dalam peristiwa itu. Jaksa, apakah ada bukti tambahan yang bisa memperkuat bahwa pisau tersebut memang digunakan dalam tindak kekerasan pada saat kejadian? Misalnya, laporan forensik yang menunjukkan bekas darah atau bukti lain yang lebih konkret. Kami akan menyerahkan laporan forensik yang mulia, namun sidik jari terdakwa yang ditemukan di pisau serta posisi pisau yang berada di dekat dengan lokasi korban merupakan bukti kuat yang mendukung dakwaan kami. Instruksi yang mulia dipersilakan. Dengan hormat, Yang Mulia, pisau yang berada di sekitar lokasi tidak bisa dijadikan bukti kuat bahwa klien kami yang menggunakan pisau tersebut. Seperti yang kami katakan sebelumnya, banyak orang yang melintas di area itu dan kami meragukan keterkaitan langsung klien kami dengan barang bukti ini. Keberatan dicatat. Namun, barang bukti tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Kita akan menunggu laporan forensik lebih lanjut. Adakah saksi lain yang dihadirkan, Jaksa? Ya, Majelis Hakim, kami akan menghadirkan saksi kedua yaitu seorang penyidik dari kepolisian yang terlibat dalam pengumpulan barang bukti di TKP. Silakan hadirkan saksi kedua. Saksi pertama, Saudara Nina, dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dan kepada saksi kedua, Saudara Fahri, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada Rohaniawan, dipersilakan menempatkan diri untuk melakukan pengambilan sumpah. Saudara Fahri, silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, Rohaniawan dipersilakan kembali dan Saudara Fahri dipersilakan duduk. Saksi Fahri, tolong jelaskan bagaimana proses pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian. Kami tiba di tempat kejadian sekitar 30 menit setelah laporan masuk. Kami menemukan sepeda motor yang ditinggalkan oleh sang pelaku dan pisau lipat di semak-semak sekitaran 10 meter dari korban ditemukan. Kemudian kami mengambil pisau tersebut untuk sidik jari yang hasilnya cocok dengan terdakwa Fahri. Apakah ada bekas darah atau tanda-tanda perlawanan pada pisau tersebut yang mendukung bahwa senjata itu digunakan dalam aksi kekerasan? Saat ditemukan tidak ada bekas darah di pisau, namun kami yakin pisau tersebut milik terdakwa. Saksi, apakah ada saksi mata lain yang melihat terdakwa memegang pisau atau menggunakan pisau tersebut untuk mengancam korban? Tidak ada saksi mata langsung yang melihat terdakwa menggunakan pisau, namun berdasarkan posisi barang bukti dan sidik jari yang ditemukan, kami yakin pisau itu milik terdakwa. Jadi, hanya berdasarkan sidik jari dan posisi pisau, Anda menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan senjata tersebut. Apakah ada penyelidikan lebih lanjut yang menguatkan asumsi ini? Benar Yang Mulia, kami juga mendapatkan informasi dari beberapa warga yang melihat terdakwa di sekitaran area kejadian sebelum dan setelah peristiwa berlangsung. Instruksi
Majelis Hakim, dipersilakan. Keterangan dari penyidik ini tidak cukup kuat. Baik, keterangan penyidik telah didengarkan dan kami akan mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan. Sidang hari ini ditunda beberapa menit. Baik, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan pemeriksaan barang bukti atau saksi dari terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait barang bukti ini? Majelis Hakim, kami ingin mempertanyakan lebih lanjut terkait sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti. Sepeda motor tersebut memang milik korban, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa klien kami, Abi, mengendarai atau terlibat langsung dalam perampasan motor tersebut. Klien kami tidak pernah terlihat mengendarai sepeda motor, dan tidak ada saksi yang mengonfirmasi bahwa klien kami berada di lokasi saat motor diambil. Itu pernyataan yang menarik, jaksa. Apakah ada bukti lain yang mengaitkan terdakwa Abi dengan motor yang dirampas ini? Terima kasih Yang Mulia, kami memiliki keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa Abi terlihat bersama Pari saat peristiwa terjadi. Meski dia tidak secara langsung mengendarai motor korban, keterlibatannya dalam tindak pidana ini jelas terlihat dari fakta bahwa mereka bersama-sama sebelum dan sesudah kejadian. Kami juga memiliki bukti komunikasi antara kedua terdakwa yang mengindikasikan rencana perampasan motor ini. Instruksi Yang Mulia, dipersilakan. Majelis Hakim, kami mohon agar percakapan tersebut diperiksa lebih lanjut. Tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa percakapan itu berkaitan langsung dengan tindakan kriminal. Klien kami hanya berbicara tentang pertemuan biasa. Tidak ada niatan atau rencana untuk melakukan kejahatan. Saya ingin mengklarifikasi jaksa. Apakah percakapan ini dilakukan tepat sebelum peristiwa terjadi atau ini hanya percakapan umum terdakwa? Apakah percakapan tersebut bisa diartikan sebuah rencana? Percakapan tersebut terjadi beberapa jam sebelum kejadian. Yang Mulia, dalam percakapan itu mereka menyebutkan perjalanan malam dan sesuatu yang besar akan terjadi, yang kami tafsirkan sebagai perencana aksi pembegalan ini. Penafsiran tersebut bisa jadi terlalu luas jika percakapan tersebut tidak klasik. Bukti lain perlu mendukung untuk menegaskan adanya niat kriminal. Apakah Anda memiliki bukti yang lebih konkret tentang keterlibatan Abi dalam tindakan kekerasan ini? Untuk saat ini Yang Mulia, kami mengandalkan saksi yang melihat Abi bersama Fahri sebelum kejadian, serta percakapan tersebut. Baik, ini akan kita bahas lebih dalam. Namun, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada pihak terdakwa. Saudara Fahri, apakah saudara mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik saudara? Tidak Yang Mulia, pisau itu bukan milik saya. Saya sering berada di daerah itu, tapi saya tidak membawa pisau tersebut. Saya tidak tahu bagaimana sidik jari saya berada di sana. Saudara Fahri, jika pisau bukan milik Anda, bisa jelaskan bagaimana sidik jari Anda bisa ada di pisau yang ditemukan di TKP? Saya benar-benar tidak tahu Yang Mulia. Kemungkinan besar saya pernah memegang pisau tersebut. Instruksi Yang Mulia, dipersilakan. Majelis Hakim, klien kami tidak pernah terlibat dalam kekerasan apapun dan tidak ada bukti yang kuat menghubungkan dia dengan tindakan pembegalan ini secara langsung. Baik, kami akan mempertimbangkan semua keterangan ini. Tetapi sebelum kita tutup sidang hari ini, saya ingin mendengarkan pendapat dari hakim anggota mengenai kelanjutan pemeriksaan. Silakan hakim anggota, apa pandangan Anda sejauh ini? Terima kasih Yang Mulia, saya merasa bahwa keterangan dari jaksa dan saksi yang sudah didengar, terutama terkait barang bukti, pisau dan percakapan antara terdakwa. Saya sependapat dengan hakim anggota satu. Baik, dengan mempertimbangkan pendapat dari kedua hakim anggota, kami sepakat bahwa pada sidang selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan dan keputusan. Kita cukupkan sidang hari ini. Sidang selanjutnya akan ditunda hingga minggu depan. Baik, sidang ditutup sementara. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari dan waktu yang akan ditentukan. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang mulia hakim yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Pada hari ini, Jumat 29 November 2024, persidangan kasus pembegalan motor dengan terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus, perkara pidana nomor 456-PID/2024-PN/12-4 akan dilanjutkan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara PN-12-4 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 456-PID/SUS/2024-PN-12-4 atas nama terdakwa Abi dan Fahri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Apakah saudara hari ini sudah mendengar putusan sidang hari ini? Yang mulia, saya mengerti. Surat putusan hakim nomor 456/PID/SUS/2024-PN-12-4 pada hari ini, Jumat 29 November 2024 di Pengadilan Negeri 1254 dengan Ketua Hakim Ferli Maria Andreas yang didampingi oleh anggota Majelis Hakim 1 Iis Imas Masito dan anggota Majelis Hakim 2 Ahmad Fauzi serta panitera Zalfa Nadifa, Anissa Rahmawati, Arya Putra Pratama dan Tiara Nur Maulani setelah memeriksa dan mengadili perkara pidana tindakan pencurian dengan kekerasan telah memberikan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa: pelaku pertama, nama saudara Abi Maulana, tempat tanggal lahir Bekasi 17 Juli 2007, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Keramat, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Pelaku kedua, nama saudara Fahri Firdaus, tempat tanggal lahir Bekasi 30 Desember 2006, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Paci, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Pertimbangan hukum: setelah memeriksa seluruh alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur
dalam pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian material sebesar 20 juta rupiah dan menimbulkan trauma pada korban, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali tindakannya, bahwa terdakwa yang telah memberatkan, yaitu tindakan terdakwa dilakukan dengan ancaman senjata tajam, serta hal yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Amar putusan. Maka dengan ini, Majelis Hakim memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 7 tahun dan 5 bulan. Penutup. Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum pada tanggal Jumat 29 November 2024. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan hari ini, dapat diajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibaca. Saya mengerti yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 456/PID/SUS/2024/PN.1254 atas nama terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Baiklah, demikian persidangan kasus pembegalan motor dengan terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus perkara pidana nomor 456/PID/SUS/2024/PN.1254. Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pihak kepolisian, mohon membawa tersangka. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali.